Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Amalia Musri, guru Bahasa Indonesia di SMP Haskepek Palimanan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Siliwangi, akan menampilkan video ukir dengan materi menulis teks iklan, dan model yang digunakan yaitu model Project Based Learning atau PJBL, dan media yang digunakan yaitu media Sarindia yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi pada pertemuan kita yaitu dengan pembelajaran menulis teks iklan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Adela, Adelia, Almaida, Angelina hadir atau izin? Izin. Cahaya, Evi, tidak ada. Berarti yang tidak masuk tadi ada siapa? Angelina sama Evi. Dan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Hari ini kita menyanyi lagu apa? Pancasila. Silakan nanti kalian berdiri ya untuk menyanyikannya. Silakan kalian berdiri semuanya. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai apa? Menulis teks iklan. Menulis teks iklan. Ada yang akan kita capai pada pembelajaran ini yaitu menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Ini akan kita capai pada pertemuan kita. Akan tetapi pada saat pembelajaran kita yang sekarang, kita hanya akan menyajikan yaitu sebuah iklannya saja. Nanti untuk pertemuan selanjutnya baru nanti kita akan belajar untuk menulis slogan dan poster. Kemarin kita sudah belajar kan tentang strukturnya iklan, kaidah kebahasaannya iklan. Nah, setelah kita mengetahui KD-nya, sekarang kita akan belajar mengenai indikatornya. Indikatornya yaitu penjabaran dari KD yang akan kita capai pada pertemuan sekarang, yaitu menulis teks iklan dengan memperhatikan pola penyajian dan menulis teks iklan dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Dan tujuannya yaitu agar peserta didik dapat menulis teks iklan dengan memperhatikan pola penyajian dan kaidah kebahasaan teks iklan. Yang kesini kalian ada yang ditanyakan untuk pembelajaran apa yang akan kalian capai hari ini? Baik, selanjutnya kalian masih ingat pada pertemuan kemarin kita belajar mengenai apa? Kita belajar tentang unsur-unsur iklan, tentang kaidah kebahasaan, dan juga strukturnya. Kalau struktur dari iklan itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama ada judul, yang kedua ada nama produk, dan yang ketiga ada deskripsi.
iklan itu munculnya dari mana saja? Dari TV, Dari televisi, dari radio, dari sosial media. Ya, sosial media itu ada dari Facebook, dari Instagram, Twitter, Telegram ada iklannya. Wow, jangan TikTok. Kemudian selain dari tadi ada dari koran, ada dari televisi, dari sosial media, dari radio, dari mading juga. Apalagi kalian yang sifatnya itu terbatas dengan alat-alat elektronik, kalian mendapatkan informasi melalui mading sekolah. Ya, buat kucing. Kira-kira nih, iklan apa yang paling berkesan kepada kalian? Ya, kalian ingat sama kalian Sprint. Kelas Sprint bagaimana bunyinya? Selain Sprint ada iklan apa gimana iklan Maybelline? Ya, gimana Maybelline? Selain dari Yakult tadi ada apa lagi? Cinta dan Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang mudah diingat ya. Nah, itu adalah bahasa iklan itu harus mengandung tadi bahasannya itu menarik dan tentunya setiap iklan itu harus didasari dengan fakta. Jadi jangan kalian menjualnya keripik singkong, kalian menerangkannya bahwa ini adalah keripik kentang. Selanjutnya, pada pembelajaran ini, Ibu akan menerangkan tentang model pembelajaran kita, yaitu tentang PJBL. Kamu pernah dengar PJBL? Enggak. Pernah ada yang belajar tentang model pembelajaran PJBL? Nah, Ibu akan terangkan dulu bagaimana langkah-langkah dari model pembelajaran PJBL. Yang pertama itu menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua itu ada mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga ada menyusun jadwal. Yang keempat itu ada memonitoring kemajuan proyek. Yang kelima itu ada menguji hasil. Dan yang terakhir ada mengevaluasi pengalaman. Setelah kalian lihat langkah-langkahnya, kira-kira dari model PJBL apa yang ditekankan? Berbasis apa? Berbasis proyek. Nah, jadi kita akan menghasilkan suatu produk tertentu. Apa yang kita hasilkan dari pelajaran hari ini? Ya. Pada pembelajaran kali ini, produk yang akan kita peroleh yaitu adalah sebuah teks iklan dan sebuah pengalaman kita beriklan. Nanti iklannya akan Ibu rekam dan nanti akan Ibu masukkan ke YouTube. Jadi nanti mana yang menarik akan Ibu masukkan ke YouTube. PJBL itu Project Based Learning. Project Based Learning itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Jadi pembelajaran menggunakan pembelajaran PJBL itu yaitu sebenarnya itu tidak bisa dilakukan dalam satu kali pertemuan. Itu bisa satu semester atau satu KD, satu kali 3 sampai 4 kali pembelajaran. Kalau menekankan berbasis proyek. Tapi karena ini adalah kita proyek yang sifatnya kecil dan kita masih pengalaman dengan menggunakan model PJBL, kita akan menggunakan satu kali pertemuan saja, yaitu dengan belajar menulis teks iklan. Baik, di sini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akan langsung ke langkah-langkah menulis teks iklan. Langkah yang pertama ada apa? Mendesain objek teks iklan. Yang kedua ada yang ketiga ada oke, yang keempat ada judul teks iklan. Yang kelima ada teks iklan. Dan yang terakhir ada membaca dan meneliti. Kamu pahami, kamu hayati langkah-langkah menulis teks iklannya.
kalian tulis nama anggota kelompok kalian. Dan yang ketiga, tulis tanggal pada penulisan KPD hari ini, pada pengerjaan KPD sekarang. Dan yang kelima itu materinya tentang menulis teks iklan. Dan isinya itu secara berkelompok buatlah iklan Ayo Mondok. Kamu sudah berapa tahun mondok di kelas kepek? 1 tahun. Ya. Tahun benar nggak 1 tahun? Benar. 1 tahun mungkin ya? Iya. Ya. 1 tahun sampai 1 tahun 6 bulan. Berarti kamu sudah tahu bagaimana rasanya mondok di kepek ini bagaimana? Nah, di sini kamu buat iklannya tentang aku Ayo Mondok di sini sesuai dengan struktur dari teks iklan yang tadi. Strukturnya itu tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama ada judul, yang kedua ada logo produk, dan yang ketiga ada deskripsi. Nah, kamu tulis judulnya Ayo Mondok. Nama produk yang akan kalian tawarkan itu tentang mondok di khas Kempek. Bukan di SMP khas Kempek ya, tapi mondok di khas Kempek. Nah, kalian mondok di sini, tentunya di dalam deskripsi itu kalian tuliskan tentang bagaimana keunggulan dari Kempek, bagaimana keunggulan dari yang ada di khas Kempek ini. Kira-kira apa aja keunggulannya? Kamu pasti lebih tahunya, ya. Dan sasaran atau tujuan kalian untuk menawarkan iklan ini kepada ya orang lainnya itu kira-kira siapa yang menjadi sasaran kalian? Pelajar. Ya, anak-anak pelajar kelas 6 SD. Bukan kelas 7, kalau kelas 7 berarti dia udah di SMP ya. Iya. Tapi kelas 6 SD. Nah, supaya anak-anak kelas 6 itu dia tertarik untuk mondok di Kempek. Jadi bagaimana cara kalian membuat sebuah iklannya? Nah, sesuai dengan langkah-langkah yang tadi Ibu jabarkan dari langkah-langkah PJBL, yaitu membuat pertanyaan mendasar. Setelah dibagikan KPD-nya, ada yang kalian tanyakan? Tidak? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan tentang merencanakan proyek dan membuat jadwalnya. Cara membuat perencanaan proyek, kira-kira apa yang akan kalian tawarkan dari produk yang akan kalian tuliskan ini. Kemudian menyusun jadwalnya, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama kalian dalam menuliskan sebuah teks iklan ini, dan butuh berapa lama kalian untuk menguji hasilnya atau mepresentasikan ke depan. Nanti yang tampil ke depan itu boleh 2 orang atau lebih. Bingung mau sekolah mana? Harus dong. Dengerin misalnya, bro. Bilang ya. Suaranya nggak? Kalian berangkat lagi dari apa? Besok masih? Enggak, kalau misalkan besok nanti desainnya udah beres, maka bawa itu tentunya biar nanti hari pertama baru pakai. Baru SMP atau LTS? Bingung mau sekolah mana? Yayasan Pondok Pesantren Komarudin berdiri pada tahun 1681 sampai 1753 Masehi. Didirikan oleh Kiai Haji Komarudin. Tahun berdirinya Yayasan Pondok Pesantren Komarudin ditandai dengan Puasa Rio Unaning Jiwa. Setiap tahun YPPK selalu berusaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan untuk menciptakan dosen yang berprestasi, berkarakter, dan berakhlakul karimah.
Komarudin melahirkan tokoh berakhlak mulia, cerdas, beriman, santun, dan berwibawa. Baik, pertanyaan videonya. Kira-kira kalian udah ada gambaran belum untuk menulis teks iklan? Udah ada. Baik, kalau yang belum, silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Kalian untuk mendesain sebuah proyeknya. Nanti sekalian untuk menunjuk siapa yang akan tampilnya. Ya. Baik, silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman. Ada berapa? Banyak ini ya? Res? Nanti yang berangkat Udah selesai belum?
dunia kerja. Ayo mondok di pesantren Haskepek, gak mondok gak keren. Lebih baik mondok daripada terjerumus di pergaulan bebas. Apa sih keunggulan mondok di Haskepek? Keunggulan mondok di Haskepek itu bisa mengaji secara pasti, mengaji kitab kosongan, dan memperdalam ilmu nausara. Satukan hati, wujudkan cita-cita. Ayo mondok di Haskepek. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4. Mau mondok tapi bingung mondok di mana? Haskepek solusinya. Apa sih keunggulan mondok? Mondok di Haskepek dengan nada ngaji kompeten yang berbeda, dengan nada ngaji yang tidak biasa.
Iya. Oh, gimana? Yang sudah selesai silakan kamu isi untuk referensinya ya. Reserve akan isi. Kalau kamu sedikit ini. Oh, di mana? Ancol. Lama air di laut. Server. Iya. Server. Udah tahu nggak apa? Kontak random. Bisa aja aku ada 3 bintang guys. Ancol tuh bisa berenang. Kan menikmati pemandangan laut, pesona laut. Bisa nggak pernah kan? Kayak ada untuk selanjutnya setelah kalian mengisi KPD secara evaluasi mandiri, sekarang kalian untuk mengisi instrumen refleksi pembelajaran. Kamu mau dijelasin juga nggak apa-apa, dia juga nggak apa-apa. Pembelajaran yang sebenarnya itu harus mengandung semua aspek itu. Kira-kira kalian kalau belajar setiap hari dengan guru dalam pembelajaran kayak gini bagaimana? Ngantuk nggak? Ngantuk? Oh. Ngantuk kalau kamu diteranginnya videonya aja. Udah kamu tanpa diterangkan hal-hal yang lainnya. Tanda tangan. Ya, tanda tangan lebih jelas. Namanya. Kamu sekarang yang mengerti bukan? Kamu yang mengerti pembelajaran. Di mana? Ini dikomentarin semua ibu. Iya. Apa tuh? Ibu udah penutup. Iya. Dulu. Nanti baru. Naik ke atas. Sudah selesai semuanya? Tadi kita sudah mengevaluasi diri. Bagaimana pembelajarannya? Tadi kalian juga sudah membuat refleksi dari pembelajaran ini. Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita, silakan kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita. Berdoa lagi.